Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDIL Syadai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dalam renungan 79 pada saat ini. Mari kita sama-sama membaca karena kita sudah sampai kitab 1 Samuel 21 sampai 24. Saya akan membacakan kitab Samuel 23 ayat yang keempat. 1 Samuel 23 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah pergi ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, musuh tak terduga datangnya. Musuh dalam kehidupan manusia, kehidupan kita orang-orang, baik setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, tidak pernah luput dari masalah. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah anak atau masalah apapun juga itu pasti akan kita hadapi senantiasa dalam kehidupan kita. Juga seringkali krisis keuangan itu yang seringkali mendadak datang ke atas kehidupan kita. Bahkan musuh-musuh yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa dapat kita ketahui, tanpa bisa diprediksi. Untuk menghadapi semua itu, kita tidak mungkin menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu. Sebab di dalam Efesus 6 dikatakan bahwa musuh-musuh kita ini adalah penguasa di udara yang tidak kelihatan. Dan kita tidak mampu menghadapi mereka dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu dikatakan dalam kita menghadapi semua krisis itu tidak mungkin kita mengalahkan dengan kekuatan diri kita sendiri. Mutlak kita memerlukan Tuhan. Karena itu penting sekali kita membangun persekutuan. Membangun persekutuan yang indah, yang karib dengan Tuhan. Sebagai orang percaya kita perlu membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan agar beroleh petunjuk dan tuntunan-tuntunan dalam perjalanan hidup kita ini. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberikan kepadanya. Jadi Tuhan itu bergaul karib. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi musuh-musuh itu. Tetapi kita perlu bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan itu berarti menjadikan doa dan perenungan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita. Artinya setiap hari kita harus hidup di dalam doa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang bisa memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu
bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kita berdoa dan kita selalu membaca perenungan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Itu merupakan persekutuan secara roh. Doa itu merupakan persekutuan antara kita dengan Roh Kudus dan juga dengan Bapa yang ada di dalam surga. Sedangkan firman Tuhan itu makanan rohani yang dapat memberi kekuatan kepada iman kita. Kalau setiap hari kita harus makan supaya tubuh kita sehat, makan nasi supaya kita kuat. Makanan rohani itu adalah firman Tuhan yang akan membuat orang-orang percaya itu selalu kuat di dalam Tuhan. Untuk menguatkan iman kita, Daud mampu mengalahkan musuh-musuhnya itu karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Terbukti ia selalu meminta petunjuk dan penyertaan Tuhan sebelum dia melangkah melakukan segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus belajar seperti Daud sebelum kita melangkah lebih lanjut melakukan segala sesuatu. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita tanya kepada Tuhan supaya jangan sampai kita salah jalan. Di dalam 1 Samuel 23 ayat yang pertama dikatakan demikian, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Di sini kita mengetahui rahasia kekuatan Daud adalah karena dia selalu dekat bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu mendekatkan diri segala sesuatu. Dia tidak mau melangkah dengan akalnya sendiri, tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah atau melakukan segala sesuatu. Ketika diberitahu orang Filistin bahwa orang Filistin itu berperang melawan Kehila, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku diizinkan untuk pergi atau tidak? Dalam ayat 2, apakah aku akan pergi menyelamatkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Jadi dia bertanya apakah segala sesuatu yang dia lakukan itu diizinkan Tuhan atau tidak. Kalau tidak diizinkan, Daud tidak akan melakukannya. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan Daud maju berperang karena campur tangan Tuhan, dan ia berhasil mengalahkan orang Filistin itu dan menyelamatkan penduduk Kehila. Daud itu bisa mengalahkan musuhnya orang Filistin dan dia dapat menyelamatkan orang Kehila. Penduduk Kehila itu bukanlah sanak saudara Daud, bukan teman juga, tapi karena kepedulian terhadap bangsa itu, ia rela berperang melawan orang Filistin. Apa itu kepedulian? Adalah rasa kebersamaan.
Dia mempunyai rasa kebersamaan. Padahal kita melihat apakah respon dari orang-orang Kehila itu. Selanjutnya, Kehila itu sebenarnya bukan apa-apanya Daud, tetapi Daud mau membantu. Sesudah mereka dibantu orang Filistin dikalahkan, apakah mereka mengucap syukur, mengucap terima kasih atau tidak? Mereka justru berontak kepada Saul untuk menyingkirkan Daud. Dalam situasi ini, Saul yang seharusnya membela Daud malah menyimpan niat jahat terhadap Daud karena rasa iri hati dan dengki Saul terhadap Daud itu. Tidak perlu takut kita menghadapi musuh apapun yang akan datang, yang tidak bisa kita atasi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil. Kalau Tuhan di pihak kita, Rasul Paulus mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Kita tidak perlu takut. Musuh tantangan yang berat, yang datang tidak terduga itu, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti akan menang. Sekian firman Tuhan, dan mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami untuk selalu bersandar, berharap, percaya kepadamu. Di dalam segala sesuatu Tuhan, kami belajar untuk bertanya kepada Engkau supaya kami tidak salah jalan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati semua pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih, bangkitkanlah kembali pada jemaat GPDI El Shaddai kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan melengkapi jemaat GPDI El Shaddai dengan roh yang rela. Terima kasih Tuhan, roh-Mu yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk kami mampu menghadapi tantangan yang tidak terduga datang dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Kalau Engkau di pihak kita, kami pasti mampu mengatasinya. Terima kasih, haleluya, amin.